Selamat pagi pemirsa. Pulau Dewata atau Bali yang selama ini dikenal dunia sebagai surga wisata berubah menjadi lautan air bah. Bali tidak luput dari bencana banjir bandang. Sejauh ini total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan ada 14 orang dan yang masih dalam pencarian ada 2 orang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 12 September 2025 dengan tema Efek Serampangan Rusak Lingkungan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat ya Bang? Sehat tapi jangan serampangan gitu ya. Itu dia, kita menyesalkan dan juga beberapa teman heran dan kaget gitu. Kok Bali bisa sebegitu besar banjir dan kemudian malah memakan korban. Pertanyaannya Bang, apakah memang ini karena lalai melihat situasi atau kondisi lingkungan Bali, atau memang ini sesuatu yang tidak bisa ditolak? Orang-orang mengatakan force major. Ya, Bali itu luasnya hanya 5.560 km ya. Penduduknya itu 4,4 juta, tetapi wisatawannya itu 17 juta. Oke. Itu terkait luasnya. Nah, mengapa terjadi bencana? Benar bahwa ada curah hujan yang ekstrim, tetapi kan ada kesalahan tata ruang di sana. Makanya kita sebutnya sebagai bencana tata ruang dan bencana tata kelola pemerintahan. Di dalam tata ruang itu jelas sekali kok bahwa harus ada lahan terbuka minimal 20% dari bangunan. Tapi yang terjadi sekarang ini kan di mana-mana dibangun, lahan terbuka itu tidak ada. Bahkan alih fungsi itu di mana-mana terjadi. Karena itu Bali yang begitu kecil dari ukuran luas wilayahnya, ya tidak mampu menahan hujan yang besar itu. Jadi jangan salahkan hujannya, tetapi kemampuan mengantisipasi yang tidak kita punyai. Banyak orang mengatakan alih fungsi lahan, lalu lahan terbuka yang sudah jadi tertutup, bangunan dan segala macam, itu lebih didorong karena motif ekonomi Bang. Karena turis tadi yang Bang Gauden katakan begitu banyak hadir, ya akhirnya yang lain-lain itu dikorbankan Bang demi fulus yang masuk dari turisme ini. Bagaimana Bang? Ya kalau itu sih benar ya, semua orang mengatakan itu ya. Dari hulu sampai hilirnya Bali itu sudah terjadi kerusakan lingkungan gitu. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, lamban untuk mengatasinya. Ya seperti itulah jadinya. Oke, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita, khususnya saudara-saudara kita di Bali, termasuk pemerintahnya, belajar dari peristiwa ini? Kita akan bahas Bang Gauden sama pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 12 September 2025, Efek Serampangan Rusak Lingkungan. Efek serampangan rusak lingkungan. Pulau Dewata yang selama ini dikenal dunia sebagai surga wisata berubah jadi lautan air bah. Bali tak luput dari bencana banjir bandang. Sejauh ini, total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan berjumlah 14 jiwa dan yang masih dalam pencarian sebanyak 2 orang. Tak cuma banjir, longsor ikut mengganas. Ada 18 titik longsor di Gianyar, Karangasem, dan Badung. Sebanyak 16 bangunan jebol diterjang air bah. Denpasar yang merupakan jantungnya Bali luluh lantak. 81 titik banjir tercatat di kota ini. Tak hanya Bali, Nusa Tenggara Timur, NTT ikut diterjang banjir bandang. Akibatnya, infrastruktur lumpuh dan 4 warga tewas akibat bencana ganas itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo NTT mencatat 5 orang meninggal dunia, 3 hilang, 3 orang luka-luka serta 30 warga lainnya mengungsi sementara waktu akibat banjir bandang. Kita berduka amat dalam atas bencana yang nyaris tiada jeda itu. Kita semua prihatin dan terus bertanya, mengapa bencana tak kunjung sirna?
banjir di dua pulau itu bukan hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas masyarakat, melainkan juga menjadi alarm keras akan persoalan lingkungan dan tata ruang yang semakin mengkhawatirkan. Cuaca ekstrim memang menjadi pemicu utama banjir. Hujan lebat dalam intensitas tinggi dalam waktu singkat bisa dengan mudah membuat saluran air meluap, sungai-sungai meluber, dan kawasan rendah tergenang. Namun, menyalahkan hujan atas perubahan iklim semata justru bisa mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya. Keparahan banjir di Bali dan daerah lainnya sangat mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor buatan manusia, seperti tata ruang yang serampangan, alih fungsi lahan yang tak terkendali, serta buruknya sistem drainase di kawasan perkotaan. Di Bali, pembangunan hotel, villa, dan infrastruktur pariwisata yang masif seringkali mengorbankan sawah, hutan, dan daerah resapan air. Lahan-lahan hijau yang dulunya menjadi penyangga alami air hujan, kini disulap menjadi beton-beton tak ramah lingkungan. Tak heran jika air hujan tak lagi meresap, melainkan langsung mengalir deras menghantam pemukiman, jalan raya, dan fasilitas umum. Ironisnya, banyak dari pembangunan itu justru terjadi dengan dalih semata kemajuan ekonomi dan pariwisata. Padahal, pembangunan yang tidak berkelanjutan pada akhirnya akan menjadi bumerang. Alih-alih membawa kesejahteraan, ia justru menciptakan risiko bencana baru yang lebih besar. Banjir bukan lagi sekadar isu musiman atau persoalan teknis drainase. Ini adalah refleksi dari cara kita memperlakukan ruang hidup kita. Maka dari itu, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan peningkatan respons darurat saat hujan deras turun. Yang lebih krusial adalah pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola ruang dan lingkungan. Pemerintah daerah dan pusat perlu meninjau ulang rencana tata ruang wilayah RT/RW dengan perspektif keberlanjutan. Evaluasi terhadap izin-izin pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan harus dilakukan secara tegas. Rehabilitasi lahan kritis, perlindungan kawasan hijau, serta revitalisasi sistem drainase juga harus menjadi prioritas. Banjir kali ini menjadi titik bijak evaluasi besar-besaran terhadap arah pembangunan di Bali dan daerah lainnya yang dinilai semakin mengabaikan daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan dalam beberapa tahun terakhir dianggap memperkecil daya serap air, sehingga hujan ekstrim langsung mengakibatkan banjir di berbagai titik. Banjir besar di Bali dan daerah lain adalah peringatan bahwa pembangunan tanpa kendali akan membawa bencana. Kita tak hanya dituntut siap menghadapi cuaca ekstrim, tetapi juga wajib membenahi fondasi tata ruang kita agar lebih berpihak pada alam. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Audiens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goldensius. Selamat pagi. Pak Ondo, bagaimana Pak? Kita melihat apa yang terjadi di Bali ini, yang paling saya pertanyakan Pak, kita akan belajar sungguh-sungguh dan melakukan perbaikan atau tidak? Bagaimana pendapat Anda Pak? Silakan Pak.
Iya, Indonesia itu selalu bolak-balik belajar. Kapan lulusnya ya? Kejadian di mana-mana belajar. Ini udah yang kesekian kali. Ya, Yeah. Saya setuju dengan judul ini, efek serampangan. Karena apa? Saya melihat serampangan mengeluarkan izin. Serampangan membuat rencana tata ruang wilayah RT RW. Ini berakibat sumber mata pencaharian jadi sumber air mata. Karena korban nyawa 14 orang plus 2 yang belum ketemu. Korban kerusakan di mana-mana. Ruang Iya. terbuka hijau berubah menjadi hotel, kafe, motel, dan lain-lain. Akibatnya juga pada ruang resapan air yang minim dan drainasenya yang diabaikan. Solusinya menurut saya, tata ulang itu RT RW-nya. Stop itu pembangunan hotel-motel, ganti dengan homestay yang modern. Ini bisa menambah income penduduk yang tidak mengganggu resapan air dan ciptakan drainase yang benar. Dan terakhir, jangan ada jual beli izin pembangunan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Sulitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ini sangat serius, Bang Gaudens, diduga oleh Pak Ondo, jangan ada jual beli izin katanya. Bagaimana tuh, Bang? Ya kalau itu sih sudah menjadi rahasia umum ya. Oh, Ketika terjadi banjir di Jakarta, semua orang tunjuk tangannya ke puncak itu kan. Itu dari dulu sampai sekarang, tapi puncak itu tidak pernah bisa ditertib. sempat sih dirobohkan 1-2 begitu, tapi Ya nggak tahu lagi 1-2 setelah bangun itu. lagi 2-1 gitu kan. Itu dia. Nah, kalau kita melihat ini, Bang, apakah kemudian artinya setelah ini ya, saya terus terang berpikir, karena tadi kata Pak Ondo, Indonesia ini belajar terus, tidak pernah lulus. Setelah kejadian Bali ini, Bang, apakah kemudian kita akan melihat perubahan yang radikal, Bang? Bagaimana kemudian rencana tata ruang dan wilayah ini berubah atau bagaimana? Iya, kesadaran orang Indonesia itu selalu muncul setelah ada bencana ya. Kita masih ingat banjir di Bali 12 tahun lalu ya. Oh, Ketika terjadi banjir di Kota Denpasar, ditenggarai karena saluran air, makanya dibukalah saluran air di bawah jalan itu kan, Oh, oke. besar-besaran. Tetapi tidak pernah diperhitungkan dengan curah hujan yang begitu tinggi. Orang semua memang kaget ya bahwa curah hujan 2 hari lalu itu sangat tinggi. Tetapi kemampuan untuk mengantisipasi bagaimana mempersiapkan got saluran, bagaimana membersihkan, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di got gitu kan. Itu yang menjadi persoalan. Jadi ada habit, ada juga kebiasaan di pemerintahan yang menabrak aturan. Itu aja. ada yang mengatakan begini, Bang Gaudens, ini sebenarnya lebih karena ada climate change, perubahan iklim yang ekstrim. Kalau kita lihat di Singapura saja misalnya, itu Orchard Road itu sampai kebanjiran, itu toko-toko barang mewah itu sampai banjir begitu rupa. Jadi ya tidak usah heran ini terjadi di Bali dan bukan kesalahan kita saja. Bagaimana, Bang? Benar, bukan kesalahan kita. Alam, bencana, curah hujan itu besar atau kecilnya tidak pernah kita prediksikan. Tetapi mestinya dengan teknologi sekarang itu kan bisa diprediksikan. Dan seringkali BMKG itu memprediksikan itu. Persoalannya misalnya terhadap Bali, apakah curah hujan yang begitu besar sudah disampaikan kepada masyarakat sebelumnya supaya siap-siap kan? Iya. Itu kan persoalan antisipasi. Belum lagi harus jujur kita akui bahwa pembangunan Bali itu tidak ramah lingkungan gitu. Walaupun dulu ada sistem budaya namanya sistem subak itu, bagaimana pembagian air. Tapi kan sekarang sawah-sawah itu udah jadi bangunan semua gitu. Sangat sedikit ya tersisa ya? Ya, sangat sedikit tersisa. Karena itu jangan heran, bukan kali ini saja, bisa saja kalau tidak berbenah sekarang, besok-besok juga akan terjadi bencana seperti yang terjadi sekarang gitu. Karena itu belum terlambat untuk menata kembali. Tadi saya katakan Bali itu tidak terlalu luas, cuma 5.560 km kok. Kenapa kita tidak fokus membangun Bali, terutama mengantisipasi bencana, padahal pariwisatanya sangat maju. Kemajuan pariwisata Bali itu kan 40% menyumbang devisa nasional untuk bidang pariwisata dari Bali. Bagaimana kita kemudian bisa Bang? Ini kan kita sama-sama mengakui karena motif ekonomi ya, karena turis begitu banyak, akhirnya sawah diubah menjadi hotel, menjadi homestay. Tadi usulan Pak Ondo.
bagaimana kemudian pariwisata ini bisa kemudian tetap tumbuh, tapi lingkungannya tidak rusak seperti yang terjadi di Bali sekarang? Ya, kata kuncinya itu kan aturan itu dibuat atau hukum itu ada untuk kebaikan bersama kan. Tetapi kebaikan bersama itu kan ditelikungi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Tadi saya katakan aturannya sudah jelas, harus ada lahan terbuka, setiap bangunan itu lahan terbukanya 20% gitu kan. Tetapi yang terjadi di Bali sekarang kan tidak seperti itu. Aturannya itu mestinya tidak boleh mengubah fungsi hutan. Fungsi hutan di Bali itu juga diubah-ubah gitu, sesuka mereka yang berkuasa gitu. Karena itu kita selalu katakan Bali itu sangat penting untuk Indonesia. Dan banjir Bali kemarin itu kampanye buruk terhadap pariwisata di Indonesia. Mestinya kita harus berbenah, menunjukkan kemauan yang kuat untuk membenahi Bali gitu. Pertanyaan besarnya Bang, apakah kemudian memang kita bersedia untuk mengorbankan sebagian keuntungan ekonomi demi lingkungan yang lebih baik? Karena di kondisi sekarang katanya agak susah ekonomi ini, artinya akhirnya nanti motif ekonomi mengalahkan semuanya. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Godin, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Misalnya kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Godin, saya pernah dengar dari Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, bahwa Singapura itu membatasi betul jumlah mobil, sehingga kemudian tidak pernah ada kemacetan yang sampai membuat traffic jamnya mampet. Itu kan artinya ada kesadaran untuk mengalahkan motif ekonomi demi hal yang lain yang lebih penting. Di Bali kita akan bisa lihat itu dalam waktu dekat tidak? Ya mestinya sih bisa ya, karena hakikatnya itu budaya masyarakat setempat itu sangat menyatu dengan lingkungannya. Tetapi persoalannya itu budaya itu dikalahkan untuk kepentingan rupiah kan, atau kepentingan dolar. Di mana-mana itu soal perizinan itu menjadi permasalahan yang sangat serius. Bagaimana daerah yang mestinya itu daerah resapan air tiba-tiba tidak menjadi resapan air, daerah yang tidak boleh dibangun tiba-tiba membangun gitu. Nah, itu berarti watak para penguasanya itu tidak pernah mengantisipasi tentang bencana. Bencana itu datang kapan saja, tetapi kemampuan untuk mengantisipasi itu sangat penting, termasuk mengingatkan masyarakat bahwa berjaga-jagalah karena sebentar lagi hujan besar, gitu kan? Itu kan persoalan memanage gitu kan. Nah itu yang tidak tampak dalam kejadian Bali. Semua tiba-tiba terperangah gitu kan, kaget begitu besarnya banjir di Bali. Berbicara tentang Bali, sedikit saja persoalan di Bali, dunia itu pasti mengetahuinya, karena dunia memperhatikan Bali. Gitu. Kalau kita dengar tadi Bang, BNPB mengatakan daruratnya saja, tanggap daruratnya saja dipersingkat. Saya menangkap kesan bahwa supaya kemudian tidak muncul kesan negatif terhadap Bali. Bagaimana kita kemudian berharap ada kesadaran betul untuk memperbaiki lingkungan Bali, kalau kemudian kelihatan yang motif ekonominya masih mengalahkan Bang? Ya kesadaran yang paling utama itu bencana itu sudah datang gitu kan. Tetapi yang diinginkan orang termasuk dunia itu bagaimana pemerintah, bagaimana negara mengantisipasi atau membenah sehingga tidak terjadi bencana-bencana berikutnya. Nah, kemampuan untuk mengkomunikasikan itu yang tidak tampak dari kasus Bali itu. Kita sepakat bahwa tanggap darurat dan dinyatakan bencana nasional hanya 1 minggu, tetapi setelah itu apa gitu. Nah, bicara setelah itu yang dinantikan orang gitu, bukan bicara bencananya. Baik, kita harap yang kita bicarakan di sini juga menyumbangkan Bang bagi terutama perubahan paradigma ya, supaya kemudian tidak lagi serampangan dan tidak merusak lingkungan. Ya betul sekali Leo, dan yakinlah bumi itu adalah ibu bumi. Oke, kita aminkan itu Bang Godin, terima kasih sudah hadir tempat ini, selamat pagi Bang. Pagi Leo.
Pemirsa, alih fungsi lahan dalam beberapa tahun terakhir dianggap memperkecil daya serap air sehingga hujan ekstrim langsung mengakibatkan banjir. Banjir besar di Bali dan daerah lain menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh serampangan untuk melakukan apapun supaya kita tidak merusak lingkungan. Saya, Leonard Tamosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.